mana, hei? Semuanya duduk, semuanya duduk. Kickboxer semuanya duduk. Satu komando, Semuanya duduk, semuanya duduk. Nah lo, gua bilang juga apa? Itu Pak Listio Sigit Kapolri, ya, udah begini nih jantungnya nih, tap tup. Karena kasus ijazah palsu Jokowi mau diambil oleh TNI. Gua setuju banget itu, setuju banget. Karena bagaimanapun juga ini sudah harus tupoksinya TNI, karena negara sedang gaduh. Undang-undang ITE itu sebenarnya bukan dipakai untuk bisa menahan orang. Jadi jangan kepengen memenjarakan orang. Pak Jokowi juga beritahu, Pak, jangan targetnya memenjarakan orang. Coba kalau dikatakan undang-undang ITE, mau pasal berapa, 32, 35, mau 28. Menurut saya itu pasal-pasal yang mau dicari-cari ke arah seorang bisa ditahan. Buat apa sih mau nahan orang? Jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah Bapak. Kapolri dicurigai pasang badan, Muslim Arbi, lindungi Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dicurigai pasang badan untuk melindungi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait ijazahnya yang diduga palsu. Pasalnya, jika ijazah itu palsu, dampaknya akan sangat luar biasa, tak hanya bagi Jokowi sendiri, tetapi juga bagi Indonesia. Komisi 3 memanggil guru, hanya kasus guru dipanggil, tetapi dipanggil Kapolri, dipanggil ke Kapolda. Ini kasus ijazah palsu yang sudah menasional. Tidak pernah dipanggil. Komisi 3 hanya menonton saja kerjanya dengan keributan-keributan terjadi ini. Penegak hukum dalam hal ini Bareskrim dan Polda Metro Jaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang harus bersikap netral, tetapi sangat terkesan. Nah, tolong dicatat ya, sangat terkesan. Kami tidak menuduh ya, sangat terkesan berat sebelah melindungi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Bagaimana mungkin Bareskrim melakukan gelar perkara khusus tanpa menghadirkan ijazah asli yang menjadi isu utama dalam perkara ini? Politikus senior PPP, Habil Marati, mendesak Presiden Prabowo bentuk tim pencari fakta ijazah Jokowi. Desakan itu muncul karena dua kasus ijazah palsu Jokowi kini berjalan bersamaan di institusi berbeda. Pertama, laporan tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, kini tengah diproses Bareskrim Polri secara aktif. Kedua, laporan Jokowi terhadap penuding ijazah palsu, kini ditangani oleh Polda Metro Jaya secara paralel. Habil menilai ini momentum tepat bagi Jokowi menunjukkan bukti ilmiah, bukan sekadar pembelaan politik. Menurutnya, ijazah palsu hanya bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan lewat opini, debat, atau kekuatan hukum. Ia juga mendorong Prabowo bentuk tribunal independen agar masyarakat tak terus dirundung rasa curiga. Prabowo harus segera turun tangan agar isu ijazah tak ganggu fokus program besar pemerintahan barunya. Tim pencari fakta yang transparan disebut jadi solusi, melibatkan semua pihak dari berbagai sisi konflik. Sebenarnya ini kan kalau kelakuan seperti ini sejak awal Jokowi sudah melakukannya, bahwa dia berbohong dari waktu ke waktu dia lakukan, dan sekarang ini dia ingin berbohong dengan mengandalkan polisi di belakangnya, mengandalkan Prabowo akan berpihak padanya untuk melindungi. Artinya dia berharap Prabowo melanggar hukum sekali lagi dalam rangka melindungi Jokowi. Ini aja sebenarnya yang mau dilakukan. Tapi bahwa dia tidak berdaya untuk membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal, bahkan orang sudah mengatakan sekarang, rupanya kayaknya Pak Jokowi ini
dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Oke, ini walau-walau ya. Walau-walam. Tetapi ada tudingan seperti Ada itu ya. yang kayak gitu, karena Oke. dia katakan bahwa memang pernah suatu ketika seluruh keturunan organisasi tertentu itu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu yang terjadi maka wajar. Oke. Bolo, pihak Kapolri menolak kasus ijazahnya Jokowi dilempar ke TNI. Ada apa, Bolo? Walaupun sebenarnya memang TNI itu kan tidak punya wewenang. Tetapi kan sudah banyak bukti juga pihak kepolisian itu juga tidak punya wewenang menyatakan ijazah itu asli atau palsu, itu tidak punya wewenang, tapi mereka berani loh, Bolo. Mereka berani menyatakan ijazah Jokowi identik. Itu kan sebenarnya bukan wewenang kepolisian, tapi kenapa kepolisian berani gitu loh. Polisi itu tidak punya wewenang tuh dalam hal ijazah ini. Tapi kenapa kok Kapolri sepertinya kok ketakutan kalau kasus ini dilempar ke TNI? Ada apa, Bolo? Ada tanda tanya yang sangat besar. Dari awal kalau langkahnya sudah mencurigakan, itu justru akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada institusi yang namanya kepolisian. Karena apa? Sudah kalau siapapun mereka, siapapun orangnya, kalau mereka merasa benar di dalam kebenaran, itu kan tidak pernah toh yang namanya merasakan ketakutan yang sampai begitu luar biasanya. Atau orang benar kok takut, itu ya nggak ada ceritanya. Kalau dari pihak kepolisian itu benar-benar yakin, benar-benar mengetahui kalau ijazah Jokowi itu memang asli, ngapain takut-takut? Itu kan sudah merupakan suatu tanda tanya yang besar toh. Makanya wajar kalau rakyat itu semakin tidak percaya dengan apa yang dinyatakan oleh kepolisian. Di samping itu, pihak kepolisian itu juga tidak punya wewenang untuk menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Itu kepolisian tidak punya wewenang atau tidak punya kewajiban akan hal itu. Tapi faktanya kenapa kok pihak kepolisian dengan lantangnya, dengan beraninya menyatakan ijazah Jokowi identik? Lucu nggak? Makanya wajar kalau masyarakat atau rakyat itu kepercayaannya kepada lembaga yang namanya kepolisian itu semakin tergerus. Karena apa? Faktanya lembaga kepolisian Indonesia itu terburuk se-Asia Tenggara. Sampai sini paham kan, Bolo?